Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'd. Ya, al-aujuhul jaizatu inda ta'awudzi wal basmalati. Ya, silakan Bu. Cara-cara yang dibolehkan ketika membaca Al-Taus dan Al-Basmalah. Terdapat 4 cara yang betul dan diharuskan untuk membaca Al-Taus dan Basmalah. Berhenti pada setiap potongan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. oke. Jadi eh, sebetulnya ini sudah pernah ya kita bincangkan juga ya Bu ya dulu ya. Atau masih ingat atau Bu Jon itu? Maisura. Awal-awal mula dulu, awal mula mengaji. Dekat Maisura Ustaz. Ya, Maisura pun sudah kan. Ya, jadi ini cara menyambung ta'awud dengan basmalah dan awal surah kan. Ya. Oke. Mungkin terus saja Bu. Jadi Okey, cara pertama kan ini memang biasa dibaca. Kalau di ya. sini keterangannya qat'u tapi bukan qat'u maknanya eh, apa namanya putus begitu tak tak teruskan lagi, tapi maknanya qat'u ini waqaf ya. Tadi berhenti itu waqaf. Ya. Oke. Terus yang cara kedua Bu. Cara yang kedua, berhenti selepas ta'awud dan menyambung Al-Basmalah dengan ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berhenti. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke. Ini yang disambung adalah basmalah dengan awal awal surah. Oke. Terus yang berikutnya. Yang ketiga, menyambung bacaan At-Ta'awud dengan Al-Basmalah dan berhenti antara Al-Basmalah dan ayat pertama. Mm-mm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله Ada. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Oke. Kita tahu dengan basmalah yang disambung terus. Dan cara yang keempat, menyambung keseluruhan bacaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Oke, ini kan mesti tarik nafas dulu, Bu. Jangan sampai takut nanti. Ini tak biasa Ustaz. Cara keempat saya tak suka lah. First paling bagus Ustaz. Ya, memang memang majority ya cara pertama saja. Oke, sudahlah. Kita perlu kita jelaskan karena memang ini praktikal ya, Bu ya. Terus yang berikutnya, aujuhul basmalah baina suratain. Cara baca basmalah di antara dua surah. Oke, silakan dibaca dulu, Bu. Cara-cara bacaan Al-Basmalah di antara dua surah. Secara praktikal, terdapat 4 cara bacaan Al-Basmalah antara dua surah. 3 daripadanya diharuskan, manakala 1 cara tidak diharuskan. Ya, dilarang. Bahkan dilarang, Bu. Oh, Nah, kalau kalau Arabnya itu mamnu, dilarang, tak boleh. Ya, kalau kalau tadi apa perkataan Melayunya, Bu? tidak diharuskan. Kalau diharuskan nanti boleh baca lagi. Itu tak boleh baca itu. Mesti Jadi translate-nya. Translate-nya tidak, yang lebih pas itu dilarang, tak boleh. manakala 1 cara dilarang lah saya cancel Iya, lah. nanti salah paham nanti. Ya, jadi basmalah di antara dua surah memiliki 4 cara baca. Ya, ya itu 3 yang dibolehkan, 1 dilarang ya. Oke. Wajah yang pertamanya, di sini, oh ini nih kan. Sebenarnya sama seperti tadi ya, ta'awud dengan basmalah ya. Hanya saja satu bacaan yang dilarang yaitu apa? Diwasalkan akhir surah dengan basmalah, tapi kemudian wakaf begitu ya, Bu ya. Nah itu yang tak boleh. Mestinya kan disambung terus. Sebabnya karena apa?
Dikhawatirkan, dikhawatirkan apa, Bu? Dikhawatirkan that basmalah is apa tu? Akhir surah pertama. Yes. Nah, ayat terakhir surah yang pertama ya. Oke, baik. Hmm. Nah, ini praktikalnya, Bu. Silakan, Bu. Cara yang pertama. Cara yang pertama berhenti pada setiap potongan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Qul a'udzu birabbil falaq. Berhenti. Itu yang pertama berhenti. Okey. Saya terus. Oke, Kedua, terus yang kedua. berhenti pada akhir surah pertama dan menyambung al-basmalah dengan awal surah kedua. Hmm. Alam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Kemudian sambung semua. Hmm. Ambil Walam nafas dulu. Ambil nafas banyak-banyak. walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau ambil nafas kuat-kuat kan jadi tak ini, tak payah. Gitu. Tapi tak nak lah Ustaz. Saya tak nak cara tu. Tapi bila mengajar mesti contohkan. Oh yes, okay. Ya. Tapi yang cara keempat tidak dikasih contoh pun Ustaz Jadi betul lah. Memang dilarang Ya itu ada keterangan itu lepasnya. Oh, manakala cara yang tidak dibenarkan adalah menyambung akhir surah pertama dengan Al-Basmalah dan berhenti antara Al-Basmalah dan awal surah kedua. Itu ada contohnya. Coba baca Bu contoh yang dilarang. Walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Cara ini ditegah kerana ia bagai menjadikan Al-Basmalah sebagai penutup surah pertama. Nah, itu dicegah di sini. Tadi tidak harus. Dicegah, yes. Jadi saya tukarkan dilarang dan dicegah lah Iya, dilarang, tak boleh. Dilarang dan dicegah. Iya, tadi kan perkataan sebelumnya tidak harus kan boleh juga jadinya. Nah, di page berikutnya dicegah. Oke. Jadi menimbulkan waham, kesalahpahaman begitu ya. Kesalahpahaman dikira walam yakul lahu kufuwan ahadum bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahimnya masuk jadinya kan. Nah, itu. Oke. Sudah jelas ya Bu Yani ya? Tak perlu kita bincangkan lagi. Praktikal tambihun, perhatian atau apa di situ? Perhatian, setiap pembaca hendaklah menjaga i'rab baris akhir suatu perkataan dan tata bahasa Arab ketika menyambung bacaan At-Ta'awuz, Al-Basmalah dan awal surah. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbik. I see. Ya, barisnya jangan lupa barisnya. Ya, jadi jangan sampai terlupakan. Sebab Anda kan yang baca ketika terawih misalkan Bu ya. Nah, mudah-mudahan di Singapura tak ada ya. Kalau di Indonesia ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Pernah nampak tak Bu di YouTube? Sholat terawih tercepat. Belum nampak ya? Dia seolah-olah dia nak macam wasal tapi dia wakaf tu. Udah ada pernah nampak belum? Yang itu, yang bacanya cepat-cepat macam itu. Kan kita dah bincangkan yang speed of reading hari tu. Tapi itu kan masih apa namanya? Masih oke lah ya. Tapi ya walaupun sebetulnya tak juga ya. Ini maknanya sholat Bu. Kalau itu kan masih baca ya. Kalau ini sholatnya cepat sangat.
Nah, jadi bukan hanya masalah bacaan nih sebetulnya, tapi masuk juga dalam tumaninanya kurang ya. Siap, saya coba berikan contoh nih. Ini salat tarawih tercepat. Mana ya salat tarawih tercepat? Nah, ini dari TV One. Oke. Ini sebagai ini saja ya. Barangkali belum pernah nampak. Saya dulu pernah sholat macam ini juga Bos, di kampung. Diskon. Saya jawab ya. Gas. Aduh. Pemirsa, Pondok Pesantren Mambaul Hikam di Blitar, Jawa Timur menggelar sholat tarawih cepat. Sejarah sholat tarawih yang berlangsung cepat ini pertama kali dilakukan oleh pendiri pondok KH Abdul Ghafur sekitar tahun 1907. Pondok Pesantren Mambaul Hikam di Blitar, Jawa Timur menggelar salat tarawih cepat dengan total jumlah rakaat tarawih dan witir adalah 23 rakaat. Agar tidak ketinggalan, para jamaah telah berada di halaman Pondok Pesantren Mambaul Hikam selepas berbuka puasa agar mendapatkan tempat salat atau syaf yang terbaik. Salat tarawih dan witir 23 rakaat ini berlangsung sangat cepat, yaitu kurang dari 10 menit. Gerakan sholat tidak berubah sama sekali dengan bacaan sholat yang cepat. Para jamaah ini mengaku sudah terbiasa dengan sholat tarawih di pondok ini. Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Dliaudin Azamzami, mengatakan bahwa sholat tarawih cepat ini menjadi tradisi pesantren selama 1 abad lebih. Meskipun dilakukan dengan cepat, namun pihak pesantren memastikan tidak ada rukun sholat yang tertinggal. Tarawih cepat ini karena di sekitarnya dulu umatnya ini umat pekerja. Jadi kalau siang sampai sore ini ke sawah. Jadi kalau malam terus tarawih lama itu sama nggak mampu. Akhirnya sama Mbah Abdul Ghafur dicarikan solusi, ya tarawih dipercepat yang tanpa mengurangi nilai-nilai dan tanpa yang tidak melanggar dan tidak mengurangi nilai-nilai daripada sholat. Sejarah sholat tarawih yang berlangsung cepat ini pertama kali dilakukan oleh pendiri pondok Kiai Haji Abdul Ghafur sekitar tahun 1907. Dari Blitar, Jawa Timur, Muhammad Imron, TV One mengabarkan. Cepat ya. Sebuah pondok pesantren tertua di Kabupaten Blitar memiliki tradisi sholat tarawih super cepat. Sholat tarawih yang biasanya dilakukan sampai 1 jam lebih di pondok pesantren ini hanya berlangsung kurang dari 10 menit. Mantap ya, Be. Beginilah jalannya sholat tarawih di masjid milik Pondok Pesantren Mambaul Hikam di Samantenan, Kecamatan Udanawu, Blitar. Sholat tarawih dan witir. Cari bacanya dulu. Ini kita cari baca. Baru Pedigree Pro High Protein, perawatan ekstra untuk anjing Anda yang aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, alhamdulillah Saya pun terlalu cepat. Kejam ya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat tarawih merupakan salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan untuk menjumpai salat tarawih kilat. Subscribe, jangan lupa untuk Indramayu, Jawa Barat melaksanakan salat tarawih juga sama. Agar salat tarawih berjamaah tetap berlangsung cepat. Macam kelakar ya. Ada yang tertinggal nih. Kisaran tadi
Mana bacanya ya? Misalnya 6 menit durasi, kalau sekarang dipercepat 1 menit. Singkatnya, waktu sholat menjadi alasan jamaah untuk sholat di musola. Untuk sholat di musola ini, meskipun berlangsung cepat, jamaah yakin sholatnya diterima sebagai ibadah. Tak ada 5 second pun tak ada. Kenapa? Kalau macam gitu, lebih baik buat 2 rakaat aja. Daripada 2 rakaat tu, macam tak ada tumanina dia, Ustaz. Iya kan? Ramai pula ikut Kenapa? Ramai pula yang ikut. Ramai dan dah lama kan tadi, udah 1 abad. Sebenarnya udah 100 tahun lebih. Yalah. Itulah ya Allah. Setiap tahun tuh. Tak ada yang tegur, maknanya dibenarkan ya Ustaz? Yalah, ada yang tegur. Ada. Ustaz Abdul Somad pun udah coba ini. Oh, tegur mana ya? Jadi Dan tegur lah. Buya Yahya juga ada. Asyarnya ya. Buya Yahya tahu ya, Buya? Yang Buya tu Buya. Kita tengok ininya sudah. Kemudian tarawih ini peringatan. Bagi imam tarawih hendaknya bacanya akan buru-buru. Kalaupun cepat jangan sampai ngebut. Yang penting huruf harus hadir. Kalau ada huruf yang amin, itu haram bagi yang mengikutinya. Tolong didengar ini. Kalau kita sholat dengan imam yang ngebut sampai hurufnya banyak ketinggalan, tidak bisa dicontohkan karena haram. Kalau haram masa dicontohkan? Masa orang contohnya mabuk nih begini loh ya, nggak boleh ya. Makanya Al-Qur'annya pun saya tidak bisa mencontohkan. Ya gimana sih Buya bacaan yang salah? Bacaan yang salah kok dicontohin gimana ya? Pokoknya amin. 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 Satu nafas ngebut. Haram bagi yang ikuti haram. Kata Imam Nawawi, bagi seorang pemimpin atau hakim atau negara hendaknya mentakzir dia dicambuk depan umum biar tidak ngulangi itu kerjaan. Seandainya harus cepat-cepat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kelihatan. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Biarpun al-faslu aula minal wasl. Fasal itu satu ayat lebih bagus. Mungkin mau digabung satu nafas boleh, nafas yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih kebaca hurufnya, tapi hilang, haram. Haram itu dosa. Jadi ibu hari bulan Ramadan mesti kayaknya dapat pahala tapi dapat dosa. Makanya jangan mau bermakmum dengan ustadz itu sama kiai itu. Karena tambah yang ngomong bukan saya Imam Nawawi. Lahan. Hurufnya tidak karu-karuan. Amin. Wah paling senang anak-anak habis itu ada beduk bunyi. Dung 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 dung. Oh itu paling cepat, hebat. Betul. Haram. Makin cepat itu semakin banyak jamaahnya. Dan hendaknya 20. Kalau ada yang malas jangan jadi imam. Kalau ada yang pengen tarawih 14 rakaat, tarawih 2 rakaat, jangan jadi imam. Hendaknya yang jadi imam sholat ngambil tarawih yang 20. Kalau ada orang malas ngantuk boleh pulang nanti. Yang menjadi masalah kalau masjid sudah dirubah syiarnya menjadi syiar 8. Sehingga orang lain mau nambah jadi malas karena nggak ada pemimpinnya. Jadi seorang pemimpin hendaknya menjadi pemimpin contoh yang baik. Baik. Oke, ada Amin ya. Terus sekarang yang Ustaz Abdul Somad ini. Bagaimana hukumnya membaca Fatihah dengan cepat dalam sholat tarawih? Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senapas. Sah apa tak sah? Sah. Bacaannya tak salah. Selama makharijul hurufnya, matnya, idghamnya, ikhfa'nya, qalqalahnya tak salah, maka membaca Fatihah satu napas sah. Tapi kalau menurut sunnah, maka berhenti setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau menyambung namanya wasal. Kalau potong-potong namanya waqaf. Selama bacaannya betul sah. Yang tidak sah itu kalau bacaan tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Macam makan goreng pisang angin. Entah apanya baca. Tidak ada tumak nina. Kalau toga hatta tatma'inna qa'iman. Tumak nina toga. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'd. Kalau ruku ada tumaknina, Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbi. Tumaknina. Ikut ada tumaknina. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kau sembahyang apa kau? Tarawih artinya santai. Habis 2 rakaat toga, 4 rakaat santai. Tarwihah santai. Tarwihah santai. Tarawih solat yang ada duduk santai. Jadi kalau ada orang solat imamnya supir ALS, begitu juga dengan yang membaca tasbih. Bilal pun baca harus pelan. Subhanal malikil ma'bud. Subhanal malikil mawjud. Oke, sudah jelas ya. Tahu tak tadi Ustaz Abdul Somad cakap sopir ALS, tahu tak? Sopir ALS tahu? Yang macam laju baca tuh macam sopir ALS, tadi tahu tak? Ustaz Abdul Somad cakap itu. Tak, itu saya tak paham. Nah, itu driver bus antar lintas Sumatera, jadi jauh dia sampai berhari-hari. Jadi dia kalau bawa bus tuh cepat. Nah, itu ya. Jadi hukumnya jelas ya, Bu ya. Tapi alhamdulillah di Singapura kayaknya tak ada ya, Bu ya. Tak pernah, saya tak pernah. Kalau ada saya Di Indonesia banyak, Bu. tak Ya, ada. Indonesia banyak dulu sampai saya dapati, Bu. Ada yang di kampung saya biasa sholat di situ. Nah, kita sebutnya musola ya, Bu ya. Itu sholat biasa lah, tak terlalu lambat juga, tak terlalu cepat juga, bahkan ya mungkin dibandingkan yang sholat 8 mungkin dia masih lebih cepat lah ya, Bu ya. Sebab dalam 40 menit lah dia. Nah, selesai kan, habis dalam 40 menit ke 45 gitu ya. Kadang-kadang hingga 1 jam. Nah, itu 40 menit ataupun 30 pun masih dia komen yang makmum tuh. Yang makmumnya ada Pak Kiai, coba sholatnya tuh yang seperti yang di sana tuh. Kan senang. Itu ketika sholat tuh. Ya, maksudnya ketika akan berdiri sholat itu. Pak Kiai, cobalah sholatnya macam tuh ya. Lagi senang. Yang sebelah itu. Kita tengok semua, ini apa nih? Dia komen kepada imamnya deh. Masya Allah, sampai macam tuh. Akhirnya selepas itu jadi agak cepat lagi imamnya sholatnya. Dalam 25 menit habis. Itu pun masih kalah cepat dengan yang itu 15 menit.
Yang 25 tu 8 rakaat. 23. 23, 23. Masya Allah. Taklah Ustaz, kita sini kalau nak cepat 8 rakaat. The Daily Atid tu Ya, standar lah ya, tak terlalu cepat kan. Yes. Itu pun tapi jumlahnya sedikit kan, macam itu kan, 8. Ustaz, 8 rakaat tu pun about 20 to 45 minutes Ustaz. Ya itu udah ada paling cepat ya, Bu ya. Yes. Kalau Mana tadi 10 menit, 15 menit. 23 lagi. Kalau 23 tu 1 jam setengah lah Ustaz. Ya itulah. Memang biasanya 1 jam lah paling tidak ya, Bu ya. 1 jam. Nah ini 10 menit 23. Tapi kesian Ustaz tengok. Macam kalau kita tengok tu macam dia kena macam fast forward gitu kan. Macam kita tekan video forward gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dia buat macam itu, macam obviously tak ada tumak nina kan Ustaz Tadi tengok tadi yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa yang dibaca macam itu? Mana? Kan? Ada tahu lah. Tadi sudah jelas kan hukumnya. Buya Yahya dengan Ustaz Abdul Somad yang tadi sudah sebutkan. Tak boleh, haram, berdosa. Ya. Di bulan Ramadan nak ambil pahala banyak-banyak malah dapat dosa. Tapi kesian ada juga yang ikut Ya itulah. Yang jadi imam yang mengikut ya dapat dosa lah. Coba dia akan pilih-pilih macam itu kan. Ya. Oke, jadi sebetulnya kalau dikata tak ada yang ingatkan, udah banyak gue yang ingatkan. Banyak. Satu-satu yang populer yang di YouTube pun banyak itu yang sebutkan tadi. Kalau saya cari lagi tadi masih ada lagi yang lain. Siapa Gus Baha, Ustaz Abdul Somad, Buya Yahya, masih banyak lagi lah. Yang lain-lain juga masih banyak. Nah, jadi sebutkan tak boleh cepat-cepat macam itu. Apalagi 10 menit tuh baca apa? 10 menit 23. Kalau seandainya 10 menit, 1 menit, 1 rakaat pun baru 10 rakaat. 10 rakaat. Kalau dikenakan hukuman bagi yang memulakan macam tu. Itulah. Ya, bermaksud baik tapi menjerumuskan ya gitu. Maksudnya baik supaya orang mau ini. Macam tadi kan alasannya kata banyak pekerja kan. Jadi nanti kalau sholatnya lama nanti tak dapat pahala begitu kan. Ya memang niatannya baik tapi itulah. Jadikan orang berdosa kan akhirnya kan. Itulah. Tadi saya cakap lah, kalau daripada buat 23 macam kartun macam gitu kan, lebih baik buat rakaat aja kan. Buat 2 rakaat kan Ustaz? Betul. Atau tak usah sholat saja, bilang malas tadi kan. Coba kan sunnah, ya kan? Sunnah, buat yang lain saja lah, contoh kan. Tanah. Itu kan bisa jadi kemalasan yang diperturutkan begitu ya. Tadi kan kata pekerja nanti ini nanti itu kan kalau dia tak malas mah tak mungkin macam itu. Ramadan, bulan Ramadan, bulan banyak ambil pahala, dia malas. Ya, jadi konsepnya tuh rumusannya tuh sedikit amal banyak pahala. Amal sedikit banyak pahala, begitu Bu konsep. Itu merosakkan amalan. Iya, itulah. Tak selalunya kan macam itu kan. Ya memang betul Bu, ada amalan-amalan yang dilakukan sedikit tapi pahala banyak kan memang betul ada ya. Macam sholat sunnah, qobliyah subuh atau qobliyah fajar itu kan 2 rakaat tapi dapat pahalanya besar. Nah. Betul. Tapi bukan macam itu konsepnya. Oke, kita teruskan sekali lagi Bu. Ya, tadi berkenaan dengan ini ya. Jadi mewasalkan boleh, tapi mesti jelas hukum-hukumnya ya Bu ya. I'rabnya jelas ya. Oke. Diteruskan tadi Bu sampai mana tadi? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Bismi rabbik. Ya, itu ya.
Nah, ini apa tadi? Terusannya Bu, fayuk sarul mim. Huruf mim di akhir at-ta'awud dan al-basmalah hendaklah dibaca kasrah, baris bawah al-hamzah, al-wasal hendaklah diabaikan bunyinya pada yang iqra bismika rabbik tu kan. Jadi kalau wasal bismillahirrahmanirrahim. Ya, dibuang hamzah wasalnya ya. Yes. Nah, jadi tadi baca lagi. Oke lah, alhamdulillah udah habis. Berikutnya nanti adalah kita bincangkan berkenaan huruf-huruf Arab insya Allah ya Bu ya. Nah, ini agak panjang, nanti kita coba bahas di perjumpaan berikutnya. Esok nak baca Al-Kahfi ya Bu ya? Saya insya Allah. Oke baik, berarti mungkin hari Senin ya? Ya saya. Hari Senin kita teruskan lagi tajwid musyawarah insya Allah. Atau Selasa, atau Rabu, atau Kamis. Nah sekarang hari-hari Senin hingga Jumat. Tapi Jumat khusus Al-Kahfi saja ya? Saya. Oke lah, boleh. Ya, ada soalan Bu? Jelas? Tak, insya Allah tak ada. Alhamdulillah. Oke, baik. Kita cukupkan untuk perjumpaan kali ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama, Bu.